silakan. Assalamualaikum teman-teman. A. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin dan teman-teman bisa mengaminkan. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sifatul huruf. Huruf. Saya ulangi, teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai sifatul huruf. Dan materinya yaitu takrir. Sebelumnya, apakah Takrir. teman-teman Nadanya. Takrir. Bukan takrir. Sifat, kalau mau pakai bahasa Arab, berarti sifatul huruf. Takrir. saya ulangi, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang sifatul huruf. Sod. Sifat. Sod. Sifatul huruf. Iya, begitu. Saya ulangi, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai sifatul huruf, yaitu takrir, Bir. takrir. Ini efek berkuda nih. Saya ulangi, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang sifatul huruf, yaitu Sod. Si. si, sifatul huruf. Boleh diganti nggak Ustazah sifat-sifat huruf? Nggak boleh. Oke, oke. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang sifatul huruf, yaitu takrir. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu takrir? Belum? Kalau Kak Tata, apakah Kak Tata sudah pernah mendengar apa itu takrir? Sudah. Apa yang Kak Tata ketahui tentang takrir? Sebelum menyapa Kak Tata, berarti Kak Fuad tuh harus sampaikan bahwa oh di sini lebih banyak atau ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang enggak. Karena kan tadi bahasanya tidak tahu, kesannya tuh semuanya tidak tahu. Kok tiba-tiba langsung Kak Tata jawabannya tahu gitu kan? Nggak masuk Nurul, nggak masuk apa Fikri. Ulang lagi ya. Hmm, Nah, aku mau tanya dulu deh sebelum mulai. Em, Visualisasinya berapa audiens? tiga, Ih, sedikit amat. Jangan, banyak. lima. Kenapa sih nggak 200 gitu loh? 20. Tambah 01 lagi lah. Ya udah, coba 20. Hmm. Teman-teman, apakah di sini ada yang sudah pernah mendengar apa itu takrir? Oh, sebagian ada yang sudah dan sebagian ada yang belum ya. Untuk kakak yang sudah, apa yang kakak ketahui tentang takrir? Kakak yang sudah dari 20 orang itu siapa? Misalnya apa sih? Ya harusnya udah tahu namanya ya, karena ini udah pertemuan yang keberapa gitu ya. Konsepnya harus jelas dari awal. Oh iya ya.
Teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu takrir? Kasih saya. Teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu takrir? Oh, sebagian sudah ada yang mendengar dan tahu dan sebagian masih belum ya. Tahu. Kok tahu sih? Tahu. Kok tahu? Jadi pengen makan tahu. Formalnya bukannya tahu, Ustazah. Tulisannya tahu, tapi bacanya kan tahu. Oh iya, Lah, Wah, baru. tapi kalau misalnya mengetahui pakai H. Tapi Oh, kalau tahu doang, itu tahu tulisannya. dibacanya tahu. Tahu. Soalnya kayak merokok. Merokok itu kan ngomongnya pakai merokok, pakai hamzah. Tulisannya apa? Mm-mm. Pakai K. Iya kan, tapi kita nggak baca merokok. Iya, ya. Berarti selama ini tuh ngomong tahu, tahu. Tidak tahu. Karena karena kita sering kelas formal, jadi waktu mulai sekarang kan belajar ngomong formal, Ustazah. Jadi kami itu tahu. Gitu. Tahu, 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 tahu. Oh, Kak, tahu. kan dalam bahasa speaking sebenarnya tidak ada tahu. Tahu itu hanya ada dalam talking. Kayak misalnya aku tahu, tapi kalau aku terjemahkan dalam bahasa Indonesia kan aku mengetahui, bukan aku tahu kan. Nah, Iya, tapi kalau ngobrol kan tahu, nggak mungkin lah kita ngobrol. Kamu tahu ini nggak? Kayak kamu mengetahui ini nggak? Kan enggak. iya. Kamu tahu ini nggak? Tahu, tapi tulisannya tahu tetap. Ya, Oke. lucu loh. Aku jadi inget tempe. Ayo, coba, coba. Ulang, ulang, ulang. Duh, random banget isi otak aku. Astagfirullah. Coba. Teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu takrir? Oh, baik. Sebagian sudah pernah mengetahui dan sebagian masih belum pernah. Sebentar. Sudah pernah mengetahui. Berarti sekarang dia udah nggak tahu. Sebagian ada yang tahu, sebagian lagi belum. Oh, Atau sebagian menjawab iya, sebagian lagi menjawab tidak. Jadi speaking yang aroma-aroma ritme bicaranya tuh talking. Jadi jangan terlalu sebagian menjawab iya, sebagian lagi tidak. Sebagian menjawab iya, sebagian lagi tidak. Jadi lebih lentur lah nadanya. Karena kan bahasanya sudah kaku. Kalau bisa nadanya jangan ikutan kaku. saya ulangi. Teman-teman, apakah di sini teman-teman sudah pernah mendengar apa itu takrir? Apakah apakah ada yang sudah mendengar? Teman-teman, apakah teman-teman kan mengulang lagi itu? Ada yang sudah pernah mendengar. Apakah ada? Teman-teman, apakah ada di sini yang sudah pernah mendengar tentang takrir? Kalau mendengar tentang atau mendengar Menget istilah atau mempelajari tentang atau belajar tentang, membahas tentang, nah itu boleh tuh. Kalau Kalau mengetahui secara oh, atau langsung aja, apakah ada di antara teman-teman yang tahu apa itu takrir? saya ulangi, teman-teman, apakah di sini ada yang tahu apa itu takrir? Baik, sebagian menjawab sudah, sebagian lagi belum. Bagus, matanya bagus banget. Jadi terlihat lagi lihat 200 orang. Terus, Coba Kak Mega, apa yang Kak Mega ketahui tentang takrir? Oh iya, jadi Kak Mega
menjawab takrir itu getaran. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, Hmm, mana apresiasi Kak Meganya? oh iya lupa. Hmm, Baik, terima kasih Kak Mega atas tanggapannya. Untuk jawaban lebih dong. Kok tanggapan? Kan dia lagi menjawab, bukan menanggapi. Jangan maju ke kamera. baik, terima kasih Kak Mega atas tanggapannya. Untuk lebih Jawaban. Kapan lagi? Apakah produksi enzim sudah mulai banyak? Kok dari tadi mulai telan ludah terus nih? telan lidah, telan lidah. Udah lama aku nggak dengar itu. Ya Allah, astagfirullah. Jantungnya udah lama nggak olahraga soalnya Ustazah, maaf ya. Ibu itu olahraga sama lansia-lansia yang senam jantung tiap Car Free Day. Astagfirullah. Hmm. Baik, eh, baik Kak Mega, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya, kita akan belajar bersama-sama mengenai apa itu takrir ya teman-teman. Masa 200 orang yang ditanya satu orang doang? 20 orang, 20. Masa dari 20 orang cuma satu yang ditanya? Oh, ditanya lagi ya Ustazah ya? Kira-kira dari 20 orang kalau satu doang, enak nggak? Di bayangannya deh. Enggak sih, Ya udah, bikin enak dong. minimal 3 ya Ustazah. Nah, itu karena orangnya, populasinya banyak. Iya, iya, iya. Apalagi 200. Satu doang yang ditanya. Kasihan banget yang 199. Hmm. Saya lanjutkan, saya Ulang, ulang. ulangi, Ulang dari Kamega aja. saya ulangi. Terima kasih Kak Mega atas, Kedengeran. saya ulangi. Terima kasih Kak Mega atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, seperti Kak... Seperti. Oh, nggak boleh ya, Ustazah? Weh, coba teman-teman yang lain seperti Kak Fuah. Kok seperti? Berarti menyerupai dong. Oh, salah diksi ya kalau begitu, Ustazah. Iya dong. Coba Kak Fuah. Nah, langsung aja. Kalau Kak Fuah, tadi kan eh, saya lihat sudah pernah pelajari. Menurut Kak Fuah, apa itu? Gitu. Terima kasih Kak Mega atas jawabannya. Selanjutnya untuk Kak Malviroh Nggak tadi. usah pakai untuk. Selanjutnya, Kak Malviroh. Terima kasih Kak Mega atas jawabannya. Selanjutnya, Kak Malviroh, apa yang Kakak ketahui tentang takrir? Oh, yang Kak Malviroh ketahui tentang takrir yaitu mengulang getaran juga ya. Terima kasih Kak Malviroh atas jawabannya. Coba Kak Lala, bagaimana Kak Lala mengenai takrir? Oh iya, mengulang getaran juga ya. Baik, terima kasih Kak Lala atas jawabannya. Teman-teman, untuk selanjutnya, Hmm, Omongin dulu tiga jawaban itu gimana? Nanggepin semuanya. baik, Kesimpulannya ceritanya. Kesimpulan setelah udah tanya jawab. baik. Terima kasih Kak Lala atas jawabannya. Jadi, dari ketiga jawaban tadi, yang teman-teman ketahui mengenai takrir, yaitu getaran. Tapi kita masih belum tahu nih, apa yang digetar. Yang digetar.
Saya ulangi. Baik, terima kasih Kak Lala atas jawabannya. Jadi teman-teman, dari ketiga jawaban tersebut, kesimpulannya yaitu takrir artinya getaran. Jawabannya sudah benar, namun untuk lebih jelasnya kita akan pelajari bersama-sama ya. Emang tadi belum jelas? Sudah, maksudnya untuk lebih jelas, Lebih jelas, lebih detail kali lebih maksudnya. detail. Heeh. Ulang lagi, ulang lagi. Masih ingat nggak tadi jawaban Kak Magfiroh apa? Mengulang getaran. Kalau jawaban Kak Lala, Getaran. enggak ah, tadi mengulang getaran juga. Dia yang bikin jawaban, dia yang ubah, dia yang lupa. Oh, mengulang getaran juga ya, Ustazah? Iya tadi gitu Kak Fuah bilang. Kalau si Kak Mega, Getaran. oke, Kak Mega getaran doang. Kak Ya, Magfiroh mengulang getaran. ya. Kak Lala mengulang getaran. Oke, mulai dari terima kasih ke Kak Lala. Terima kasih Kak Lala atas jawabannya. Jadi dari ketiga jawaban tadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa makna takrir dari yang teman-teman ketahui ini yaitu getaran atau mengulang getaran. Namun untuk lebih detailnya, mari kita pelajari bersama-sama tentang takrir pada hari ini. Sebelumnya saya akan siapkan papan tulis terlebih dahulu. Oke, aku jadikan co-host. Silahkan. Apakah teman-teman semua sudah melihat papan tulis di layar teman-teman? Sudah, terima kasih. Kita mulai ya. Sebentar, saya coba cek pen saya terlebih dahulu. Baik teman-teman, takrir artinya getaran. Salah, Kak Fuah. Takrir itu bukan artinya getaran. Mengulang. Iya, mengulang. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai takrir. Membahas. Saya ulangi, teman-teman, hari ini kita akan membahas, saya ulangi, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang takrir. Apa itu takrir? Takrir, takrir yaitu mengulang. Apa yang diulang di sini? Yang dimaksud dengan takrir yaitu mengulang getaran. Getaran pada apa? Getaran pada huruf ro. Jadi maksudnya mengulang getaran satu atau dua kali pada huruf ro. Contoh, pada kata Ar-Rahman. Di sini teman-teman, cara bacanya Ar-Rahman. Saya ulangi, Ar-Rahman. Bukan Ar-Rahman. Kenapa ambil contoh yang tasdid? Itu lebih susah loh mengatur getarannya. Oh Huruf iya. ro aja sendiri. Oh, oh iya. Eh,
Ulang dari contoh ya Ustazah ya. Ulang dari awal aja. Dari kita akan membahas mengenai takrir. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang takrir. Apa itu takrir? Takrir artinya yaitu mengulang. Apa yang diulang di sini? Mengulang getaran pada huruf ro. Getarannya diulang satu atau dua kali getaran. Di sini kita beri contoh yaitu ro. Cara baca yang benar, ro, ro, bukan ro, ro. Jadi ada perbedaan antara melafalkan ro hijaiyah dengan ro Latin ya teman-teman, atau R Latin. Jadi untuk hijaiyah itu ro-nya ada getarannya, tapi untuk ro atau R Latin tidak ada getaran. Coba pikirkan baik-baik. Dengarkan sendiri. Coba ucap huruf R Latin dan R hijaiyah. Emang nggak ada getaran? R, 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 R. Udah ya saja. Ada dong. Terus tadi malam Tadi malam. Apa? huruf R yang mana yang nggak ada getar? Semuanya ada getaran. Namanya R itu ada getaran. Ada yang halus, ada yang kasar. Ada yang banyak, ada yang sedikit. R, R, R. Tetap ada getaran yang nggak mungkin nggak ada. Oh, mungkin kalau ro hijaiyah itu tertahan ya Ustazah, Ya, tertahan ada bunyinya. tertahan. Ya, bukan. Kalau kalau yang eh, R Latin itu tidak tertahan gitu ya Ustazah ya. Mm-mm, betul. Jadi jangan sampai salah istilah. Saya ulangi, contoh pada huruf ro, ro. Nih, bilang dulu, teman-teman, takrir itu hanya dimiliki oleh huruf ro. Hanya. Huruf ro ini kan tulisannya kalau dalam bahasa Latin R. Tulis dong, jangan jangan Arab doang kayak gini. Harus ada R-nya. Nanti dibagi dua, R Indonesia dan R Arab. R Arab getarannya paling banyak dua. Kalau R Indonesia tidak diatur berapa jumlah getarannya. Bahasanya gitu, tidak diatur berapa jumlah getarannya. Hmm. Ayo, Dari contoh ya Ustazah. dari takrir. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang takrir. Apa itu takrir? Takrir yaitu mengulang. Apa yang diulang di sini? Yang dimaksud mengulang di sini yaitu mengulang getaran pada huruf ro atau dalam Indonesianya huruf R. Berapa banyak getaran yang diulang? Jika pada huruf hijaiyah, getarannya diulang satu sampai 2 getaran. Dua kali. Diulang berapa kali? Satu sampai dua kali, bukan satu sampai dua getaran. Satu sampai dua kali kan pertanyaannya berapa kali? Saya ulangi,
Dihapus nggak ini Ustazah? Boleh. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang takrir. Apa itu takrir? Takrir artinya mengulang. Apa yang diulang di sini? Yang diulang di sini yaitu getaran. Getaran pada huruf apa? Getaran pada huruf ro atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan huruf R. Berapa banyak getarannya? Pada huruf hijaiyah, getarannya terjadi 1 sampai 2 kali getaran. Sedangkan pada huruf R Indonesia, getarannya tidak terhitung. 1000. Ah, ya, bagus. Jadi jumlah getarannya tidak terhitung. Contoh, contoh ya. Ini contoh pada huruf hijaiyah. Ro, ro. Jadi teman-teman, ada bunyi yang tertahan pada huruf ro tersebut ketika kita ucapkan. Sedangkan pada huruf R Indonesia tidak ada bunyi yang tertahan. Jadi hanya R, R. Begitu ya Bukan teman-teman. bukan tidak ada bunyi yang tertahan, tidak diatur getarannya. Tidak diatur jumlah getarannya dan juga tidak diatur harus menahan getaran atau melepaskan. Jadi terjadi secara natural. Rada panjang ya. Tapi juga gak apa-apa, maksudnya diobrolin aja detailnya. Ya Ustaz. Kalau jadi tuh kayak kalau dibuat sifat takrir ini kalau dalam hijaiyah satu tertahan, dua sebenarnya bukan tertahan sih tapi ada tertahannya, ada mengalirnya. Karena kan dia punya sifat itu kan bainiyah atau tawassutu. Selain dia punya takrir. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia R itu udah nggak diatur mengalirnya harus berapa kali getaran, juga nggak diatur tertahan apa enggak gitu. Langsung pada contoh Ustazah. Diulangi dulu penjelasan itu. Sorry, Hmm, sorry. contoh. Penjelasan tadi nggak apa dengan kalimat yang lain. Teman-teman, kita hari ini membahas tentang takrir. Apa itu takrir? Takrir artinya mengulang. Apa yang diulang di sini? Yang diulang di sini yaitu getaran. Getaran pada huruf apa? Getaran pada huruf ro. Teman-teman, takrir hanya ada pada huruf ro. Tidak ada pada huruf yang lain ya teman-teman. Jadi sifat ini khusus hanya dimiliki oleh huruf ro. Saya lanjutkan. Jadi teman-teman, ada perbedaan antara ro hijaiyah dengan R dalam bahasa Indonesia. Dalam huruf hijaiyah, bunyi ro memiliki getaran 1 sampai 2 kali. Tetapi dalam R Indonesia, getarannya tidak diatur. Begitu ya teman-teman. Jadi getarannya bisa lebih dari 2 kali. Contoh, pada huruf ro hijaiyah. Ro, ro. Jadi di sini seperti
Bunyinya itu seperti ditahan. Mengapa demikian? Agar getarannya tidak berlebihan. Ditahannya gimana? Coba, Roh, apa yang ditahan coba? Bagian eh, mananya? getarannya Ustazah. Kalau nggak ditahan, Seperti seperti ditahan akhir getarannya gitu. Agar getarannya ti, agar getarannya tidak berlebihan. coba yang ditahan, contohin. Yang nggak ditahan, contohin. Contoh, di sini saya akan mencontohkan dua versi. Versi yang pertama yang ditahan getarannya dan yang kedua yang tidak ditahan. Pertama, untuk getaran yang ditahan. Saya contohkan ya teman-teman. Ro, ngegas ya Ustazah. Udah ngegas, majuan lagi ke kamera. Jadi kayak aku merasa kamu diterkam gitu. Rrrr. Kayak kucing garong nggak sih? Astagfirullahaladzim. Ketawa aja dulu daripada ngomong sambil suara gemeter-gemeter. Saya ulangi, contoh. Ini contoh, saya ulangi, contoh getaran yang ditahan dengan getaran yang tidak tertahan. Yang pertama, saya coba contohkan untuk getaran yang ditahan. Seperti ini bunyinya, teman-teman. Ro, ro, Yang kedua yang benar. Yang pertama itu Latin. ro, ro. Jadi, ujung lidahnya ada di atas langit-langit belakang gigi seri ya, teman-teman. Begitu nggak, Ustazah? Gigi seri atas ya. Iya, di langit-langit gigi seri, belakang gigi seri atas. Ya. Kak Fuah, nanti kalau padi, pada saat diberi contoh itu jangan ro doang. Ro, ri, ru, dan aur. Jadi itu pastikan dia dalam keadaan hidup dan mati. Hidup dan Jadi pada saat dia hidup bunyinya dengan getaran yang terjaga itu seperti apa? Dan pada saat dia dieja dalam bahasa Latin dibuat berlebihan. Jadi dicontohkan kayak ro, ri, ru, ar. Kalau yang Arab ro, ri, ru, ar. Coba selesaikan. Waktunya udah habis nih. Cepetan, selesaikan. Saya ulangi, contoh versi hijaiyah atau versi Arabnya yaitu ro, Hmm, ri, jangan jangan ada e-nya. Jangan ero, ro. ro. Mm, Contoh ro, mm, mm, ri, mm, ru, mm, mm. au. Itu bagus banget, Masya Allah. Bukan ro, ri, ru, au. Bukan seperti itu ya teman-teman. Gitu harusnya. Sampai di Oh, sini teman-teman paham apa itu takrir? apakah bisa difahami? Sampai sini teman-teman paham? Saya ulangi, Ngajak berantem. apakah sampai di sini teman-teman paham apa itu takrir? Apakah bisa dipahami? Sampai di sini apakah bisa dipahami? Mm-mm. Gitu, jadi jangan, apakah teman-teman, jangan itu. Sampai di sini apakah bisa difahami teman-teman? Jadi teman-temannya di belakang. Oke? Ya, Ustazah. Sekarang kita periksa tulisan.
Tulisannya masih kacau ya Ustazah. Ini apa? Menyu, menyu, menyu apa itu? Coba dibaca. Mengulang. Menyu. Tulisannya tuh menyu, Lung. menyu. Nanti tolong ya. Tolong banget nih. Nah, terus getaran tuh harus ditulis lah di sini, mengulang getaran. Kalau di sini boleh, di sini boleh. Ya Ustazah. Jadi yang terlambat tuh tahu, oh iya takrir itu mengulang getaran huruf R atau huruf ro. Nah, kalau contoh kasih ro, terus Iya. ri, ru, dan ro sukun. Udah segini aja sudah cukup WTGA-nya. Ya, Ya yang penting Ustazah. jangan menyulung aja. Sama itu contoh. Iya, Cok. Ya udah Kak, terima kasih loh atas Ayo waktunya Ustazah. loh. Kasih banyak Ustazah. Ustazah, Sehat-sehat. malam ini kita belajar nahwan ya? Belajar apa? Nahwan? Nahawan. Iya kan masih nahawan kan? Oh, Nanti bulan baru baru lagu baru. iya. Iya, Ustazah mau konfirmasi doang. Bener kan nahwan? Yang dari soalnya aku belum pernah masuk ya di Jumat bulan ini ya. Iya, yang nahwan. Iya, nahawan. Nih, sedap. Oke lah. Masya Allah. Makasih ya Kak. Ya, Sehat-sehat ya. Ustazah. Terima kasih banyak, Ustazah, ilmunya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.